Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Rap Channelnya Belajar Ternak Ayam. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips gimana sih caranya agar ternak kita ini tetap menguntungkan di saat harga pakan yang semakin mahal. Baiklah teman-teman, nggak pakai lama, langsung aja saya bahas satu persatu. Baiklah, yang pertama adalah kita sebagai peternak pemula, terutama yang baru belajar ternak, tentu akan menjadi ragu apakah kita akan menjalani usaha yang bertelur atau tidak, karena harga pakannya saja sudah mahal dan kalau dikalkulasikan mungkin untungnya sangat tipis. Ini dia beberapa cara yang menurut saya bisa dilakukan para peternak pemula agar untungnya tetap terjaga, jadi enggak pemborosan. Yang pertama yaitu efisiensi dalam pemberian vitamin, obat, dan lain-lain. Misalnya seperti ini, di saat seperti ini musim hujan misalnya, kita pemberian vitamin itu memang akan lebih sering karena ayam membutuhkan nutrisi lebih di musim hujan. Tapi kita harus perhatikan apa saja kebutuhannya. Misalnya di musim hujan dia kurang nafsu makan, ya kita berikan vitamin penambah nafsu makan, jangan kita kasih vitamin anti stres atau apa. Begitu juga ketika ayam mengalami stres, tentu saja kita harus bisa mengetahui ini ayam sebenarnya sedang stres atau sedang tidak nafsu makan, itu penyebabnya apa. Jadi jangan kita asal ambil tindakan sehingga menyebabkan biaya operasional kita membengkak. Terus misalnya ayam sakit juga kita harus menganalisanya dengan tepat. Karena apa? Karena akan terjadi pemborosan biasanya kalau kita salah analisa. Banyak metode analisa seperti dari kotoran ayam, terus dari tingkah laku ayam dan sebagainya. Itu dia tadi yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau menurut saya yaitu teman-teman berikan pakan yang paling bagus. Kenapa saya sarankan begitu? Karena menurut saya pakan paling bagus itu setara dengan kualitasnya. Contohnya seperti ayam saya ini, dia mampu makan cuma 113 hingga 115 gram dengan pakan yang seri yang paling tinggi. Dulu waktu saya awal-awal beternak, saya pikir pakan yang murah itu ya kualitasnya sama, ternyata enggak. Jadi kalau saya pakai pakan yang harganya lebih di bawah dari seri yang tertinggi, itu pakannya akan lebih boros karena nutrisinya juga di bawah dari nutrisi pakan yang serinya paling tinggi. Jadi biasanya bisa habis 120 gram hingga 125 gram, itu kadang kurang. Sedangkan kalau dia nutrisinya bagus, itu makannya sedikit saja dia sudah bisa menghasilkan telur yang sama dengan pakan yang 120 dan 125 gram, dengan catatan pencernaan ayam kita baik, terus pakan yang kita berikan itu tercerna dengan baik. Yang selain itu juga pemberian pakan yang baik itu berpengaruh di produktivitas. Karena apa? Ketika kita berikan pakan yang paling bagus, itu dia masa produktivitas ayam itu akan semakin panjang. Seperti ayam saya yang sekarang ini, dia sudah 60 minggu tapi produktifnya masih kadang 90%, kadang lebih. Kalau dulu saya pernah waktu periode pertama itu saya berikan pakan yang nggak terlalu tinggi. Kalau udah 60 minggu tuh mungkin telurnya sudah di 85%, karena yaitu nutrisi yang terkandung di dalam pakan itu setara dengan harga yang kita keluarkan. Kalau yang ketiga teman-teman, kalau menurut saya adalah itu dari pemilihan kita untuk menggunakan pakan jadi atau pakan campur. Kalau menurut saya sih itu disesuaikan dulu ya teman-teman. Misalnya di daerah teman-teman itu bahan baku seperti jagung, tepung nabati, tepung tulang itu mudah didapatkan, teman-teman bisa langsung mencampurnya atau membuat pakan sendiri atau self mix. Atau kalau teman-teman belum paham dengan self mix, bisa menggunakan semi self mix, yaitu
kita beli konsentratnya, jagung dan dedak plus campuran feed aditif lainnya. Itu selisihnya memang nggak banyak, tapi kalau kita kalikan sebulan hingga 1 tahun akan ketemu selisih yang lebih banyak. Terus gimana untuk yang menggunakan pakan jadi? Ya itu saran saya tadi, pakan jadi haruslah yang pakan yang paling bagus, karena pakan paling bagus nggak akan pernah bohong dengan hasil yang dikeluarkan ayam. Karena apa yang kita berikan ke ayam itulah yang akan diberikan ke kita kembali. Terus yang terakhir adalah menurut saya, teman-teman manfaatkan kotoran ayam. Misalnya kotoran ayamnya kita usahakan kering, itu kan nanti bisa kita jual lagi per karungnya, entah di daerah teman-teman berapa. Kalau di sini sih sekitar 12.000 hingga 15.000 per karung yang isi 50 kilo. Lumayan teman-teman, itu bisa misalnya untuk menambah biaya operasional seperti untuk beli vitamin, obat-obatan, bahkan kalau mungkin bisa untuk membeli vaksin untuk kita manajemen di kandang. Nah itu dia tadi teman-teman, beberapa tips agar ternak kita tetap untung di saat harga yang pakan semakin melambung seperti saat ini. Karena pakan adalah kebutuhan yang hampir nggak bisa kita elakkan, karena kita bisnis di barang hidup, terutama ayam. Kita harus mengerti ayam kita sendiri, kita harus mengerti apa saja keinginan ayam agar dia juga bisa berproduksi secara maksimal. Itu dia teman-teman, beberapa tips dari saya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.